Kinerja ekonomi berbagai negara masih resilient hingga triwulan kedua tahun 2025, meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilient. Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu, namun masih terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi, terutama dengan Tiongkok. Dengan latar belakang tersebut, volume perdagangan global diperkirakan masih mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan update kinerja APBN kita hingga bulan Agustus 2025. Saya akan mencoba terlebih dahulu dengan perkembangan perekonomian terkini global dan domestik, dan akan dilanjutkan oleh para wakil menteri yang nanti akan membacakan masing-masing realisasi baik dari pendapatan, belanja maupun dari pembiayaan. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Jadi ini kita lembar membaca lagi nih. Oke, kita mulai. Rekan-rekan media sekalian, dalam beberapa waktu terakhir, kami mulai melihat perkembangan positif dinamika perekonomian global. Paling update adalah stance kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga acuan akibat perlambatan di pasar tenaga kerja. Risiko pelemahan pasar tenaga kerja dipandang lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang masih di atas target. Dalam FOMC meeting tanggal 17 September 2025, The Fed menurunkan tingkat bunga acuan 25 basis point menjadi 4,25%. Di sisa tahun 2025, The Fed diperkirakan masih akan melakukan 2 kali pemangkasan. Keputusan penting untuk meredam tekanan eksternal, terutama pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Ini kalau saya lihat ya, ini 2 kali pemangkasan itu kata pasar. Kalau The Fed mungkin 1 udah kebanyakan karena ekonominya masih agak tinggi tumbuhnya. Tapi kita harapkan The Fed lebih agresif sehingga kita juga bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di sana dalam bentuk ekspor yang lebih kuat kinerjanya. Di luar perkembangan tersebut, kinerja ekonomi berbagai negara masih resilient hingga triwulan kedua tahun 2025, meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilient. Dengan berbagai latar belakang global tersebut, IMF merevisi ke atas outlook ekonomi global. Ini kita nggak boleh komentar ya. Mencerminkan optimisme yang mulai menguat. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik menjadi 4,8% pada 2025 dan 4,7%. Dinaikkan ke 4,8 dari 4,7% sebelumnya. Saya pikir kita akan lebih dari situ ya. Even tahun ini pun akan di atas 4,8%. Namun demikian, global masih dihadapi ancaman tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dinamika ini menjadi faktor risiko yang perlu terus dipantau dan dimitigasi. Kita harus waspada terhadap situasi yang terjadi di global dengan berbagai ketidakpastian global seperti volatilitas pasar keuangan, harga komoditas, serta ancaman geopolitik dan cyber. Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu, namun masih terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi, terutama dengan Tiongkok. Dengan latar belakang tersebut, volume perdagangan global diperkirakan masih mengalami penurunan. Dari sisi inflasi, tren ke depan diperkirakan mengalami penurunan, memberikan ruang untuk berlanjutnya tren penurunan suku bunga global ke depan.
Volatilitas pasar saham dan obligasi internasional masih berfluktuasi kalau kita lihat di sini ya. Dengan latar belakang tersebut, meskipun tekanan sudah mereda dan kita optimis terhadap kinerja positif domestik, waspadaan terhadap risiko global tetap perlu dijaga dan dimitigasi. Kalau kita lihat harga komoditas masih amat berfluktuasi. Batubara mengalami penurunan akibat permintaan global yang melemah, sementara harga minyak Brent justru naik akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Secara year on year, batubara mengalami kontraksi 21,1% dan minyak mentah 14,8%. Di sisi lain, harga CPO meningkat didorong permintaan kuat dari India. Untuk logam, harga nikel masih melemah akibat kelebihan pasokan, sedangkan harga tembaga relatif stabil setelah sempat turun karena isu ancaman tarif Amerika Serikat. Secara year on year, CPO tumbuh 16,6%. Untuk komoditas logam, harga nikel kontraktif 11%, sementara tembaga tumbuh 3,6% secara year on year. Perubahan harga komoditas tersebut berdampak pada kinerja ekspor-impor Indonesia. Ekspor sangat terbantu, salah satunya kinerja hilirisasi yang terdongkrak ekspansi harga nikel. Dengan membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. Wilayah Eropa untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6. Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufaktur beberapa negara di G20 juga itu kelihatannya naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover, dan kalau hitungan saya nggak salah, recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023, harus sampai 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di depan sektor industri pengolahan, terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat, ada yang menarik nggak gambar di sini? Itu yang sebelah kiri atas, yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024, tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya karena mau ada tarif, mereka ini duluan front loading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa. Next. Nah, tukar rupiah, kita lihat berada pada level 16.498 per US dollar pada 19 September 2025, melemah
3% year to date. Utamanya kemarin karena keributan itu ya. Jadi sebagian orang takut dan harusnya sih ke depan akan semakin membaik karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2, yang bawah ya. 240 sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin itu kan spreadnya sempat naik kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread yield SBN USD dan ini yang kiri kan, ini yang kanan adalah SBN USD dan US Treasury dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat historically ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya spread yield dengan US Treasury. Oke. Next. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3% dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demandnya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Malaysia 1,2 agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks itu cerita apa? Itu fun. Oke, next. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9% dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kenceng. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat sehingga kita mengalami perlambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga supply uang pada waktu seperti apa.
Slide 12. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomis terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi sejak tahun 2022. Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover, mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi, sesuai dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena suplai uang ditambah di sistem perekonomian. Next. Berikutnya. 16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara ya.